Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada manfaat ya, sebab kadang kan kita ingin melakukan sesuatu yang kesannya itu bernilai ibadah, kita masih ragu kadang karena kita tidak tahu hukumnya. Sehingga dalam konteks ini saya menyampaikan amaliyah-amaliyah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Suro. Ini ada 12 amaliyah tadi, mulai dari sholat sampai ke membaca surat Ikhlas sebanyak 1000 kali di bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berjumpa dengan bulan mulia, salah satu dari 4 bulan mulia, yakni bulan Muharram. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Muharram juga kadang kita sebut dengan bulannya anak yatim. Itu tidak salah juga, sebab dengan berbagai melihat semangatnya masyarakat, orang-orang yang berkemampuan untuk kemudian menyantuni anak yatim luar biasa, khususnya di Indonesia ya. Cuma perlu juga kita ketahui bahwa di dalam bulan Muharram tidak hanya menyantuni anak yatim yang sangat dianjurkan ya, atau amaliyah-amaliyah yang dianjurkan di bulan Muharram. Di antaranya ini disebutkan oleh Sayyid Umar Syato di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz 2 Shahifah 301. Boleh Anda cek. Tadi saya lupa untuk membawa kitabnya sehingga terpaksa harus pakai aplikasi ya. Bahwa di dalam I'anah Hasyiah I'anatul Talibin dijelaskan ada 12 amaliyah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika bulan Muharram. Di antaranya adalah sholat. Kita juga disunnahkan untuk memperbanyak sholat sunnah di bulan Muharram. Kemudian yang kedua adalah puasa. Puasa sunnah sangat juga dianjurkan, lebih-lebih nanti di tanggal 10 Muharram. Cuma dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sangat dianjurkan untuk berpuasa sunnah di bulan Muharram. Kemudian yang ketiga adalah silaturahim. Kita unjung sana ya, anjang sana dengan kerabat dekat, kerabat jauh, teman, sahabat, dan tetangga-tetangga kita. Kita kan kadang cuma gemar untuk silaturahim di saat hari raya. Jadi di bulan Muharram ini kita juga sangat dianjurkan untuk silaturahim dengan orang kerabat-kerabat kita. Kemudian setelahnya adalah wassadaqah. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Muharram. Kemudian yang kelima adalah wal ightisal. Nah, kita juga sunnah untuk mandi di bulan Muharram. Meskipun di bulan-bulan lain kita juga mandi ya. Cuma ketika bulan Muharram kita juga disunahkan untuk ightisal, untuk mandi. Kemudian menggunakan celak ya. Kita juga sunnah untuk menggunakan celak di bulan Muharram. Wa ziyaratul alim. Nah ini, kita juga sunnah untuk mendatangi para alim ulama ya. Para alim ulama
kita datangi, kita suwani, kita minta petuah hikmah, kalam-kalamnya ya, petuah-petuah bijaknya kepada kita. Itu sunnah kita lakukan lebih-lebih di bulan Muharram. Kemudian wa iyadatu maridin, mengunjungi orang sakit, itu juga sunnah kita lakukan, kita perbanyak di bulan Muharram. Kemudian wa taqlimil azfar, wa mashu ra'sil yatim. Nah, ini yang kemudian paling digemari oleh masyarakat kita ya. Jadi menyantuni anak yatim disertai dengan mengusap kepalanya seraya meminta doa kepada mereka. Nah, ini sangat digemari. Ini baik sekali ya. Itu juga membantu bagi mereka-mereka ya, anak yatim yang mungkin ya dalam masalah ekonomi mereka sangat butuh untuk kemudian disantuni. Kemudian yang selanjutnya adalah wattawassu' wattausi'atu 'alal 'iyal. Nah, ini jangan lupa, jangan hanya menyantuni anak yatim, tapi keluarga kita ini harus kemudian, terutama istri ya, kita beri lebih dari biasanya di waktu bulan Muharram. Misalnya di luar bulan Muharram kita memberi istri kita dalam 1 bulan atau 1 hari sekian, maka di waktu bulan Muharram maka tambah itu pemberian kita kepada keluarga. Misalnya makanan kita belikan yang enak-enak di bulan Muharram, itu termasuk tausiah alal iyal. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang memberikan kelonggaran atau keluasan rizki kepada keluarganya di bulan Muharram, maka dalam 1 tahun Allah longgarkan rizkinya. Berkat kita melonggarkan istri, membahagiakan keluarga, sebab kita memberi lebih dari biasanya di bulan Muharram. Ini imbasnya Allah akan memudahkan jalan rizki kita. Allah lapangkan jalan rizki kita di dalam 1 tahun full. Kemudian wa taqlimul azfar, memotong kuku juga sunnah di bulan Muharram. Biasanya kan kalau mingguan kita sunnah potong kuku di hari Jumat. Khusus bulan Muharram kita disunahkan untuk memotong kuku meskipun bukan hari Jumat. Lebih-lebih kalau kemudian kita memotong kukunya berkenaan dengan hari Jumat. Kemudian yang setelahnya adalah yang terakhir ini, qira'atus suratil ikhlas alfamarrah. Kita juga sangat dianjurkan untuk membaca surat ikhlas, suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, di bulan Muharram sebanyak 1000 kali. Nah, ini disebutkan oleh Imam Abu Bakar Syatha ya, di dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Bahkan beliau juga menyertai hadis-hadisnya, Silakan Anda yang mungkin butuh penjelasan lebih boleh dibaca, ditengok ya, dibuka, dipelajari kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Di antaranya hadis yang tadi saya baca ini, Nabi mengatakan fasumuhu wa wassi'u ala iyalikum fi. Puasalah kalian di hari 10 Muharram, yakni hari ke-10 atau tanggal ke-10 Muharram, dan longgarkanlah terhadap keluarga kalian rizkinya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, fa innahu man wassa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min malihi wassa'ahu Allahu alaihi sa'iras sanatihi. Sebab imbasnya kalau kemudian ada orang yang melonggarkan keluarga, istri dengan hartanya, maka Allah akan meluaskan baginya hartanya atau rizkinya di sisa-sisa 1 tahun setelahnya itu, sisanya itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang biasa dilakukan oleh khususnya ya orang Indonesia, lebih-lebih di orang Madura atau orang Jawa ya.
ada istilahnya apa namanya, tradisi membuat bubur suro ya. Ya, seorang kalau bulan Muharram ini membuat semacam bubur ya, yang itu kemudian disedekahkan, diantar ke rumah-rumah tetangganya yang terdekat ya, yang dekat, yang bisa dijangkau. Apakah kemudian ini dibenarkan secara syariat? Nah, atau malah tradisi membuat bubur ini merupakan tradisi yang tidak dianjurkan ya. Sebenarnya tradisi membuat bubur suro ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi Nuh ya, beserta kaumnya, ketika Nabi Nuh dengan kaumnya ada di atas perahu. Jadi di bulan Asyura, di tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Nuh itu mengumpulkan sisa-sisa biji-bijian yang ada ketika beliau berada di atas kapal. Sehingga beliau berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, disertai dengan kaumnya semuanya berpuasa, tidak hanya manusia, hewan-hewannya juga ikut berpuasa di bulan Muharram itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk memasak biji-bijian tadi. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur di sana dijelaskan ada 7 biji ya, ada sekitar 7 biji-bijian, 7 jenis biji-bijian yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian dikumpulkan dan dimasak. Sehingga kemudian mengakarlah kepada kita sebuah tradisi membuat bubur suro kalau orang Jawa menyebutkannya. Maka tentu masyarakat tidak akan kemudian serta-merta membuat kalau tidak ada seorang alim, seorang ulama yang menjelaskan bahwa tradisi ya, atau membuat bubur suro yang tujuannya untuk disedekahkan atau dimakan bersama itu termasuk hal-hal yang dianjurkan di bulan suro atau di bulan Muharram. Karena ini membuat bubur baik dimakan sendiri bersama keluarga atau disertai dengan disedekahkan ke tetangga-tetangga terdekat, itu juga termasuk dari 12 amaliyah yang dianjurkan di bulan suro ya. Ini masuk dalam kategori yang sodakoh. Jadi sodakoh itu jadi antaranya buat bubur di bulan suro. Nah, sehingga membuat bubur di bulan suro sangat dianjurkan juga karena ini masuk untuk sedekah. Kalau dimakan sendiri mungkin ini juga masuk ke dalam bagian tausiah alal iyal. Jadi melapangkan atau menyenangkan hati keluarga dengan cara makan bersama tadi. Nah, ini hal-hal yang terjadi di bulan Syuro atau amaliyah-amaliyah yang dianjurkan di bulan Syuro. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada manfaat ya, sebab kadang kan kita ingin melakukan sesuatu yang kesannya itu bernilai ibadah, kita masih ragu kadang karena kita tidak tahu hukumnya. Sehingga dalam konteks ini saya menyampaikan amaliyah-amaliyah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Syuro. Ini ada 12 amaliyah tadi, mulai dari sholat sampai ke membaca surat Ikhlas sebanyak 1000 kali. Muharram, terutama di tanggal 10 bulan Muharram atau kita sebut dengan Asyura atau bulan Syuro, orang Jawa menyebutkannya. Serta tradisi membuat bubur itu tidak ada masalah. Itu disebutkan oleh Imam Ats-Tsalabi di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar dari setiap hal-hal yang menimpa kita, baik itu kesusahan, kemudian kesulitan mencari rezeki, kesulitan mengatur anak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
berkat amaliyah atau amal-amal soleh yang kita lakukan, terutama di bulan Syura ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.